Baik, kita langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu pengertian supervisi akademik. Secara etimologis, kata supervisi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu super dan vision, yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Awalnya istilah supervisi ini dimengerti secara tradisional, yaitu sebagai suatu pekerjaan mengontrol, memeriksa, dan mengawasi dengan mencari-cari kesalahan melalui tindakan memata-matai dalam rangka perbaikan pekerjaan yang telah diberikan. Dalam perkembangan supervisi dimengerti secara ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistematis, artinya supervisi dilakukan secara teratur, berencana, dan kontinu. Yang kedua, objektif, artinya supervisi dilakukan berdasarkan data hasil observasi yang dilakukan sebelumnya. Dan yang ketiga, menggunakan instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk dapat melakukan langkah tindak lanjut menuju perbaikan di masa yang akan datang. Beralih kepada tujuan akhir supervisi akademik, yaitu agar guru semakin mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. Adapun 3 konsep pokok dalam pengertian supervisi akademik. Yang pertama, supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. Yang kedua, perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya harus didesain secara opsional, sehingga jelas waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut. Serta adapun 3 konsep pokok atau kunci dalam pengertian supervisi akademik lainnya, yaitu yang pertama, supervisi akademik harus mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru secara langsung dalam mengelola proses pembelajaran. Yang kedua, perilaku supervisor harus didesain secara opsional dalam membantu guru yang mengembangkan kemampuannya sehingga jelas waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut. Yang ketiga, proses atau tujuan akhir supervisi akademik ini ialah agar guru semakin mampu memfasilitasi proses belajar bagi murid-muridnya. B. Ruang lingkup supervisi akademik. Ruang lingkup supervisi akademik meliputi beberapa hal, antara lain: yang pertama, pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku; yang kedua, persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran oleh guru; yang ketiga, pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya; yang keempat, peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sebagai berikut: A. Model pembelajaran yang mengacu pada standar proses. B. Peran serta didik dalam proses pembelajaran. C. Peserta didik dapat membentuk karakter dan memiliki pola pikir serta kebebasan berpikir. Yang ke E. Bertanggung jawab terhadap mutu pencernaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pembelajaran yang diampu agar peserta didiknya memiliki sejumlah kemampuan. Sekian. Baik, materi selanjutnya yaitu C. Tujuan dan fungsi supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik adalah sebagai berikut: A. Membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya. B. Mengembangkan kurikulum. C. Mengembangkan kelompok kerja guru. D. Membimbing penelitian tindakan kelas. Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan bagi murid-muridnya. Glickman, 1981. Melalui supervisi akademik yang baik adalah supervisi yang mampu berfungsi untuk mencapai multi tujuan tersebut di atas. Tidak ada keberhasilan bagi supervisi akademik jika hanya memperhatikan salah satu tujuan tertentu dengan mengesampingkan tujuan yang lainnya. Apabila tujuan-tujuan tersebut sudah diaplikasikan dengan baik, tentunya supervisi akademik akan berfungsi mengubah perilaku mengajar guru. Pada gilirannya nanti, perubahan guru ke arah yang berkualitas akan menimbulkan perilaku belajar murid yang lebih baik. Hasil supervisi akademik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan tentu tidak bisa cepat karena ketiga tujuan tersebut merupakan pekerjaan yang berat. Prinsip-prinsip supervisi akademik. Prinsip-prinsip supervisi akademik harus direalisasikan pada setiap proses supervisi akademik di sekolah-sekolah, yaitu sebagai berikut. 1. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. 3. Supervisi akademik harus demokratis. 4.
Program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. 5. Supervisi akademik harus komprehensif. 6. Supervisi akademik harus konstruktif. 7. Supervisi akademik harus objektif. Ada beberapa prinsip lain yang harus diperhatikan dan direalisasikan oleh supervisor dalam melaksanakan supervisi akademik, yaitu 1. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. 2. Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. 3. Supervisi akademik harus demokratis. 4. Supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan. 5. Supervisi akademik harus komprehensif. 6. Supervisi akademik harus konstruktif. 7. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik harus objektif berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru.